Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada gugatan menarik ya mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu disingkat KIP, terhadap Mahkamah Konstitusi, yang mana kebetulan sekarang sudah tidak ada keluarga Jokowi lagi di situ ya. Dan saya lihat ada keterbukaan informasi, kemudian apa kita bisa secara transparan melihat berjalannya persidangan, dan ini adalah pendidikan hukum yang baik untuk warga negara, saya rasa ya. Nah, apa yang akan saya komentari di sini diantaranya adalah apa yang menjadi perkataan hakim di dalam persidangan ini. Ini saya tidak bermaksud untuk contempt of court ya, untuk menghina katakanlah persidangan, tidak, karena saya tidak berada di dalam ruangan persidangan. Cuman saya ingin melihat bagaimana ya keidealan di dalam persidangan itu terjadi. Karena kita akan menyaksikan itu begitu. Saya rasa yang saya lihat ini adalah salah satu bentuk ideal di dalam persidangan. Nah, sebelum masuk ke situ, konteksnya dulu ya, bahwa penggugat ini atau pemohon ini ingin katakanlah bukan memverifikasi mengubah begitu, kalau tidak menghilangkan sama sekali Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, karena dia rasa merugikan begitu. Nah, kenapa ini merugikan? Karena tidak definitif apa yang menjadi data pribadi, yang mana itu bisa dilindungi oleh undang-undang supaya tidak dibuka ke publik, mana yang tidak. Itu apa yang saya pahami begitu ya, karena saya tidak mengikuti persidangan ini dari awal. Nah, kemudian hakim itu meminta supaya pemohon ini atau penggugat ini dia untuk menjelaskan kerugian yang dia alami apa. Ya, jadi tidak dalam kapasitasnya sebagai wakil siapapun, tetapi sebagai pemohon begitu. Nah, ini yang akan kita saksikan, dan salah satu yang menarik dari apa yang akan kita saksikan ini adalah bagaimana hakim ini dia itu seolah-olah bisa menangkap begitu ya apa yang ingin dimohonkan, kemudian memberikan saran-saran seharusnya bagaimana dan bagaimana. Dan nanti di dalam bagian kedua dari persidangan ini kita akan melihat bagaimana ijazah Jokowi dan Gibran ini disentil juga nih oleh hakim ya. Kita akan saksikan saja langsung. Yang Bapak terangkan ke kami itu, kenapa Bapak dirugikan? Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya, karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan, itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Oke, sebentar ya. Nah, dari apa yang ini Pak Komarudin kalau tidak salah namanya itu ya, pemohon ini, dari apa yang beliau katakan, memang permasalahan ijazah ini dia banyak sekali kerugiannya, yang mana ya substansi permasalahannya itu amat sangat mudah untuk diselesaikan, dalam pengertian bahwa penegak hukum ini tinggal meminta secara paksa kepada Pak Jokowi untuk mengeluarkan ijazah itu. Nah, Jokowi ini kan berlindung di belakang Undang-Undang KIP ini, Keterbukaan Informasi Publik, karena ini adalah dokumen pribadi saya dilindungi oleh undang-undang dan saya memiliki hak untuk tidak menunjukkannya. Kira-kira demikianlah argumennya Pak Jokowi, sehingga dia itu tidak mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan. Nah, dari sini terjadilah kegaduhan begitu. Nah, ini kerugian terhadap individu Pak Komarudin sendiri, yang mana alhamdulillah itu memang diwakilkan begitu. Karena itu pula yang kita rasakan. Itu pula, saya tidak mengatakan kita ya, itu pula yang saya rasakan. Dalam pengertian apa? Saya ini memiliki kepentingan misalkan untuk menjelaskan perihal agama begitu ya. Tetapi karena permasalahan ini berlarut-larut,
akhirnya ruang publik ini, public sphere ini dipenuhi oleh perkara yang tidak penting, yaitu ijazah Jokowi. Tidak penting dalam pengertian, bukan pembuktiannya tidak penting. Ini adalah permasalahan yang amat sangat mudah sekali untuk diselesaikan. Nah, sehingga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dia harus dihilangkan sama sekali supaya perkara seperti ini tidak berlarut-larut begitu. Karena dengan keberlarutan ini energi kita terkuras, kemudian materi kita juga terkuras. Anda nonton pakai kuota loh ya. Anda nonton pakai kuota loh. Kemudian isu-isu yang lebih penting yang saya rasakan begitu ya. Isu-isu yang lebih penting yang seharusnya ini menjadi fokus utama di dalam menilai atau melihat Pak Joko Widodo, ini bahkan sampai tidak tersentuh sama sekali, seperti kilometer 50 dan lain sebagainya. Nah, itulah kerugian yang didapatkan. Makanya secara nilai keadilan dulu begitu ya, Bapak pemohon ini sudah mewakili setidaknya apa yang saya rasakan juga dari sikapnya Jokowi yang berlindung di belakang Undang-Undang KIP ini. Apalagi Pak, yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Sekarang alasan-alasan permohonan Pak Posita. Oke, sebentar. Ini untuk Posita ya, karena panjang sekali lama dan saya kira kita tidak punya kesabaran untuk mendengarkannya satu persatu karena permasalahannya sangat teknis sekali. Itu adalah landasan dari tuntutan begitu. Yang nanti mengeluarkan undang-undang dan sebagainya itu saya lewat ya mengenai Posita ini. Langsung saja kepada respons majelis hakim terhadap Positanya itu. Nah itu Pak, kalau sebagai lawyer itu Pak, kalau mau masuk di sini dipelajari itu bagaimana format permohonan. Jadi kalau di pengadilan negeri, PT UN dengan Mahkamah Konstitusi beda Pak. Ya Pak ya, tapi nanti akan ada penasihatan untuk Bapak nanti berkaitan dengan permohonan ini. Terima kasih Pak Komardin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis. Oke, sebentar ya. Nah, sebelum ke situ, ini menarik apa yang dikatakan oleh hakim di sini karena saya baru melihat begitu ya. Ini sejauh dari apa yang saya alami ya. Dalam pengertian saya tidak melulu melihat persidangan begitu. Dari apa yang saya lihat, saya baru pertama kali melihat sekarang bagaimana hakim ini bisa menangkap rasa nilai keadilan yang ingin disampaikan oleh termohon dalam hal ini begitu ya, oleh pemohon nih Pak Komarudin tadi. Jadi menangkap ini yang mau disampaikan dan ini yang mau yang mau digugat lah katakan begitu, ini yang mau dimohon. Nah, cuman Pak Komarudin ini di dalam menyusun permohonannya itu entah mungkin nanti tadi baru Posita ya, petitumnya saya tidak tahu, tidak melihat itu. Dari apa yang beliau sampaikan itu belum memenuhi persyaratan bagaimana permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi ini disusun begitu. Nah, ini ada. Jadi ditangkap dulu apa sih sebetulnya yang mau disampaikan ini begini. Nah, permasalahan teknisnya ya karena memang persidangan di MK itu mungkin jarang terjadi, apalagi untuk lawyer seperti siapa Pak Komarudin di sini mungkin hakim itu bisa melihat ini ada kekurang cakapan di dalam menyusun Positanya begitu. Nah, kemudian diberikanlah saran-saran kalau mau begini dan begitu, nanti akan ada pihak dari dari persidangan, dari pengadilan untuk menyusun itu. Nah, dan ini saya rasa adalah presiden yang baik dari seorang hakim. Karena kalau misalkan hakim itu ya di dalam negara yang penuh dengan kepastian hukum seperti di Indonesia, itu tidak banyak individu yang bisa membela dirinya atau mengajukan permohonan kepada pengadilan tanpa bantuan lawyer, karena lawyer ini yang mengetahui kepastian hukum yang ada. Nah, tetapi kalau misalkan sekarang sikap hakimnya seperti ini begitu, nanti semua orang itu bisa defending him or herself, bisa membela dirinya sendiri, karena hakim itu bisa melihat ini yang mau disampaikan nih, nilai keadilan ini yang ingin dimohonkan dari persidangan. Tetapi orang ini tidak mengetahui bagaimana proses legalnya begitu. Nah, kemudian pada akhirnya diberikanlah penasihat lah begitu ya dari pengadilan, supaya penasihat ini nanti memberikan legal advice terhadap pemohon atau penggugat dalam hal yang lain supaya menyusun tuntutan keadilan mereka
sesuai dengan tuntutan yang sesuai dengan format pengadilan tertentu. Begitu. Ini saya rasa sangat bagus sekali. Memang ya di belakang itu ada seperti apa namanya itu rumah-rumah hukum itu yang prodeo itu ya, apa bahasanya itu ya. Lupa saya. Yang ada tuh memang ada yang gratis-gratis yang seperti itu. Cuman ya sekali lagi rantai apa namanya rasa keadilan itu bisa dikurangi, bisa dikikis dengan sikap hakim seperti ini baik sekali. Nah, sekarang kita akan melihat hakim yang kedua nih yang akan mengomentari apa yang menjadi permohonan. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Nah, tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, silakan diargumentasikan dengan baik. Nah, ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Nah, terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Oke, sebentar. Ini baik sekali. Coba lihat ya, saran dari hakim ini. Bapak pemohon begitu. Saya kira ini harus dilihat lagi. Apakah permasalahannya ada di dalam norma undang-undang itu sendiri, norma peraturannya itu sendiri, atau di dalam implementasinya. Nah, ini perkataan bagus kan dari hakim ya. Kenapa ini perkataan bagus? Karena hakim itu mengurai dulu begitu. Apa sebetulnya permasalahan yang ada di dalam apa-apa yang sudah dibacakan oleh pemohon tadi, yang mana nanti implikasinya akan berbeda. Kalau memang permasalahannya ada pada norma hukumnya, yaitu apa tadi itu KIP ya, informasi publik itu ada pada norma hukumnya, maka sudah tepat memohon ke MK. Tetapi kalau ada permasalahannya itu ada di dalam implementasinya, maka salah kamar begitulah katakan ya, harusnya bukan ke MK. Nah, sampai sini dulu ya. Ini yang saya maksud tadi. Ini ada penjelasan dari hakim. Sebetulnya kalau misalkan ini tidak sesuai dengan format begitu ya, hakim bisa dengan sangat mudah untuk menolak permohonan ini, sudah sangat mudah sekali begitu. Sudah tolak saja karena ini tidak sesuai begitu. Ini bukan kamarnya. Tetapi tidak, hakim di sini apa namanya ya, menerima dulu apa yang ingin disampaikan oleh pemohon ini, kemudian hakim ini memberikan solusi. Ya, entah saya belum pernah melihat persidangan seperti ini begitu. Saya belum pernah begitu ya. Entah kalau antum yang menonton itu, Anda yang menonton itu pernah melihat ini, coba apa namanya, tuliskan di kolom komentar. Itu yang pertama yang menarik ya. Kemudian, apalagi yang menarik di sini? Yang menarik di sini adalah perkataan hakim yang menyinggung Jokowi dan Gibran. Jadi dalam pengertian bahwa hakim ini melihat begitu ya, menyinggung permasalahan Jokowi dan Gibran itu cukup elok untuk disebutkan di dalam persidangan. Karena kalau itu tidak bermasalah, saya pikir itu tidak elok untuk disebutkan di dalam persidangan begitu. Pak hakim ini melihat elok untuk menyebutkan hal itu. Ini adalah seputar permasalahan. Padahal pemohon ini tidak menyebutkan itu sama sekali secara spesifik begitu. Tetapi hakim menangkap itu, kemudian mengutarakan itu. Itu pun suatu hal yang belum pernah saya lihat begitu ya. Nah, kemudian hal menarik yang ketiga, apakah permasalahan yang sama ya, detail dari permohonan, kemudian hakim yang melihat segi permohonan ini begitu ya, kemudian melihat sisi keadilan yang diajukan oleh pemohon. Apakah hal seperti ini terjadi tatkala sidang permohonan penghilangan syarat umur 40 tahun bagi wakil presiden atau tidak? Apakah itu ada atau tidak? Karena saya tidak melihatnya begitu ya. Saya tidak melihatnya. Dan itu wajar karena memang bukan bapaknya, pamannya Gibran saat itu, kalau tidak salah kan ya, di MK ini
begitu, yang memutuskan yang mana terjadi pelanggaran kode etik berat begitu, kata Prof. Jimli As-Siddiqi. Saya ingin membahas itu, insya Allah nanti suatu saat akan kita bahas ya. Terjadi pelanggaran berat begitu. Nah, ini tidak terjadi saya rasa dalam sidang Gibran saat itu. Nah, ini beberapa di antaranya hal yang menarik ya. Apakah berhenti di sini? Tidak. Cuman dari sini kita bisa berangkat dulu bahwa hakim ini memberikan solusi. Kalau permasalahannya itu ada pada norma, ya perbaiki tuntutannya. Kalau permasalahannya ini ada pada implementasi, bukan di sini kamarnya, begitu. Dia tidak memutus sama sekali. Udah, ini permasalahan tidak relevan begitu. Tidak. Tetapi hakim di sini sekali lagi memberikan advice yang sangat bagus. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komarudin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini. Oke, sebentar ya. Kalau saya melihat ya, ini curhat saja begitu. Ini bukan legal advice, bukan. Karena Pak Hakim menanyakan kepada Pak Komarudin yang mana saya merasa terwakili oleh Pak Komarudin begitu. Kalau saya melihat ini permasalahannya ya, di dalam negara demokrasi itu permasalahannya ada di dalam apanya? Ada di dalam normanya. Jadi kalau misalkan ada alasan memang ya, ada beberapa dokumen yang tidak bisa diperlihatkan kepada publik, seperti catatan kesehatan, kemudian nomor-nomor identitas, nomornya begitu ya, nomor-nomor identitas yang yang bisa mungkin di dalamnya ada tindak kriminal seperti nomor KTP, itu bisa diajukan untuk kartu kredit misalkan. Tiba-tiba nanti kita ada tagihan kartu kredit aja begitu ya. Itu kan bermasalah tuh, data-data pribadi seperti itu. Memang tidak bisa setiap dipinta itu dikeluarkan. Tetapi hal-hal yang bersifat ada kemungkinan kriminal seperti itu, tatkala ini masuk undang-undang keterbukaan informasi publik dalam pengertian dia tidak definitif begitu ya. Apa saja sih yang dilindungi itu? Tatkala dia tidak definitif, maka akhirnya semua data bisa dianggap sebagai informasi pribadi, private. Ini bermasalah, dan ini yang terjadi kepada Pak Jokowi sekarang begitu. Disangkanya ijazah itu adalah dokumen private karena memang tidak ada undang-undang yang secara definitif itu pasti begitu ya, secara jelas tanpa interpretasi. Itu tidak ada menjelaskan apa saja yang di dalamnya itu termasuk data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak dibukakan ke publik. Ini nanti undang-undang ini secara normatif begitu ya, saya katakan secara normatif ini bisa menutup ruang jurnalistik, menutup ruang jurnalisme, kemudian menutup keterbukaan, transparansi seseorang. Kalau di dalam politik begitu ya, seperti Gibran ini, transparansi dia itu sebetulnya sekolahnya di mana, apakah itu sesuai dengan apa yang diklaim atau tidak begitu. Kemudian ini juga akan mengakibatkan banyak sekali praktek-praktek pemalsuan di dalam dokumen-dokumen yang ada. Nah, tapi keterbukaan yang membabi buta itu akan mengakibatkan banyak kemungkinan perbuatan kriminal. Nah, maka buat undang-undang untuk melindungi itu secara khusus. Begitu, itu yang diperlukan, atau keluarkan undang-undang yang membahas secara definitif apa saja dokumen-dokumen yang memang dilindungi oleh negara. Begitu. Nah, ini permasalahannya. Undang-undang KIP ini adanya pada siapa begitu? Saya belum mengadakan riset ya. Undang-undang keterbukaan informasi publik ini, coba komentar, coba cari begitu ya di bawahnya tahun berapa, atau kita cari aja sekalian begitu ya. Kita sekalian nih, kapan itu KIP itu undang-undang KIP itu disahkan tahun berapa? 2008. Kotan. Jauh berarti ya, 2008. Kita tidak bisa menuduh ini kerjaannya Jokowi. Nggak bisa. 2008 ya. Zaman Pak SBY. Kalau tidak salah itu 2008 itu zamannya Pak SBY. Nah, ini kan dulu tidak pernah ada permasalahan begitu ya. Tidak ada permasalahan. Tapi beberapa kali kita memiliki pemimpin yang memakai ijazah palsu. Beberapa kali. Karena memang ijazah itu tidak pernah dianggap sebagai
sebagai dokumen private yang dilindungi oleh undang-undang itu, sampai Pak Jokowi memakai undang-undang itu untuk bersembunyi supaya perlu untuk tidak mengeluarkan ijazahnya begitu. Dan ini yang digugat, dan ini memang sekali lagi secara normatif ternyata terbuka begitu. Ini undang-undang bermasalah dan harus di apa sih bahasanya itu ya, diedit itu apa sih bahasanya? Saya kok jadi lupa. Bukan diverifikasi, Pan. Ya coba diedit lah apa bahasanya di bawah itu ya, lupa saya. Itu harus dikaji ulang lah, katakan begitu. Baik itu dari segi kata-katanya begitu ya, pemilihan diksinya, atau memang secara undang-undangnya secara umum. Dan itu saya kira adanya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah, ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Tuh, di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi, ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi, Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Undang Nomor 12 tahun 2011, bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah Nomor 13 tahun 2022. Nah kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK Nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya. Oke, nah coba lihat ya, hakim ini sangat bijak sekali. Padahal yang diajak ngobrol ini adalah lawyer begitu ya. Ini lawyer yang diajak ngobrol, tetapi sangat diberikan apa namanya itu susunan ya. Kalau mau menggugat ke MK ini begini loh caranya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak pernah melihat ini begitu ya, sama sekali tidak pernah. Dan ini memang bukan anomali, saya rasa ya, bagus begitu untuk pendidikan hukum kita. Dan memang hakim itu bukan cuma kantor begitu ya, bukan cuma masuk persidangan ngantor kemudian pulang, nggak seperti itu. Tetapi memang mewadahi sisi keadilan yang ingin disampaikan oleh pemohon dalam hal ini. Nah tadi saya sudah melihat apa bahasanya itu namanya revisi begitu ya. Ini lupa tuh di dalam kepala, hilang tadi tiba-tiba kata revisi itu. Jadi misalkan ini supaya direvisi undang-undangnya, baik dari kata-katanya begitu, atau dia dihapuskan secara total. Saya tidak tahu nanti mana yang dimohonkan begitu. Cuman hakim ini melihat ada permasalahan di dalam penyusunan yang menjadi gugatan itu tersendiri. Ini nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 di PMK 7 2025 ini ya. Nah itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan. Nah yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum Pak Komarudin ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Itu. Yang saya juga melihat kalaupun itu implementasi norma, undang juga sudah memberikan jalan keluarnya. Ya, yakni dengan membawa ini sebagai sengketa keterbukaan informasi publik. Nah itu. Nah tadi sekali lagi kalau saya sih melihatnya itu norma. Bukan pengertian saya mau jadi hakim, bukan. Permohonan saya begitu ya, permohonan saya terhadap yang mana saya merasa terwakil oleh Pak Komarudin itu memang ini ada permasalahan di dalam normanya, karena yang berusaha dilindungi itu adalah data-data yang memungkinkan di dalamnya itu tindak kriminal. Itu kan bisa dengan sesuatu yang lain, atau perlu revisi supaya undang-undang ini apa yang dilindungi oleh undang-undang ini definitif, karena secara norma ini perlindungan secara mutlak begitu, dia bisa mengakibatkan terhadap matinya jurnalisme, matinya demokrasi, dan
apa namanya itu ya, menjamurnya ijazah palsu begitu, karena kita akhirnya tidak bisa meminta bukti otentik begitu ya yang ada sebenarnya itu. Nah, apakah nanti hakim kalau misalkan ada permohonan seperti itu hakim melihatnya sama, ya itu urusan hakim begitu ya. Cuman kalau di dalam permohonan saya rasa begitu permohonannya secara norma ini, makanya MK sudah cocok sebagai tempat ya. Nanti kalau misalkan MK-nya melihat nggak cocok ya kan tinggal ditolak, kemudian MK tadi hakimnya ini sudah memberikan penjelasan begitu. Nanti kalau kami tolak, kamu datang ke sana aja. Ini adalah masalah implementasi begitu. Nah, itu yang dilakukan sama Pak Subhan itu. Ya, jadi ini kan dua-duanya secara norma dia digugat, secara implementasi itu dilaksanakan oleh Pak Subhan. Makanya nggak aneh ya kalau misalkan Jokowi itu melihat, ini di belakangnya ada bohir-bohir nih. Karena terstruktur seperti ini. Padahal kami melihat tidak begitu. Ini memang upaya, mau bagaimana lagi begitu ya. Jokowi itu di belakangnya ada oligarki begitu ya. Kemudian orang-orang yang di pemerintahan eksekutif sekarang juga masih ada, meskipun sudah mulai berguguran. Yang menjamur itu sekarang kan termuls itu ya. Itu jamak pakai S gitu, bukan termuls. Ada L sama S-nya. Nah, itu yang terkait dengan ini kerugian konstitusional yang harus Bapak ini, karena Bapak nggak dapat kuasa, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Panel ya, itu apa dengan berlakunya norma itu ya. Nah, syukur-syukur Bapak mau riset lagi. Kalau lawyer itu memang advokat tuh risetnya harus kuat Pak. Itu yang saya lakukan dulu. Ya. Oke, jadi permasalahan dari hakim itu ini akan kita selesaikan saja ya. Yang mau nonton videonya langsung nonton sendiri. Yang saya lihat bahwa hakim ini memberikan education yang bagus ya. Dan ini sekali lagi baru saya lihat saat ini. Dan permohonannya kalau memang yang bermasalah ini adalah normanya, penyusunan secara legal sebagai permohonan kepada MK-nya ini juga harus rapi. Yang mana saya lihat ya, kalau tuntutannya itu dia tepat, tetapi dari apa yang dibicarakan oleh hakim, penyusunan dari Pak Komarudin ini masih belum rapi begitu. Nah, mudah-mudahan Pak Komarudin itu bisa merapikan itu ya, sehingga diterima antara tuntutan ini secara norma bermasalah dengan aturan-aturan perundang-undangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Karena saya melihat begitu kerugian konstitusional sebagaimana disebutkan tadi oleh hakim ya, kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini besar sekali kerugian konstitusionalnya itu. Apa diantaranya? Tadi sudah saya sebutkan diantaranya itu. Secara politik kita menjadi tidak transparan, secara demokrasi ini menjadi sulit, kemudian bagi jurnalisme ini sangat merugikan begitu ya. Mana nanti akan bagus kalau para jurnalis itu menggugat hal yang sama, akan lebih relevan lagi karena ini dirasakan oleh para jurnalis gitu. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini make sense dan ada manfaat sedikit banyaknya lah ya. Setidaknya kalau saya salah, komentar di bawah kesalahan saya di mana. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.